Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Intan Naudi dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membacakan pengertian cerpen, ciri dan struktur cerpen serta memberikan satu contoh. Yang pertama yaitu pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termaksud dalam sastra populer. Karya sastra ini sendiri terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Ciri-ciri khusus cerpen antara lain, cerita dari cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Di dalam cerita terdapat solusi atau penyelesaian masalahnya. Cerita hanya berfokuskan pada satu tokoh saja. Cerpen biasanya tidak memiliki banyak tokoh karena alur cerita yang sangat singkat dan juga padat. Ada puncak masalah yang diceritakan, cerita tidak banyak cabang dan langsung menuju ke tujuan masalah. Latar cerita biasanya sedikit atau terbatas. Struktur dari cerpen yaitu abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke, baiklah, kita masuk ke salah satu contoh. Salah satu contoh cerita cerpen yaitu karakter Gigih dan Tidak Malu. Gigih adalah modal meraih kesuksesan. Nilai karakter ini sangat penting agar siswa terbiasa menjalani kesulitan dalam kehidupannya. Seperti dalam cerita di bawah ini tentang anak pemulung yang gigih dan menjadi sukses. Jangan malu menjadi orang miskin. Aku anak seorang pemulung yang pekerja buruh. Ayahku buruh pabrik dan ibuku sering bekerja mengumpuli barang bekas. Aku menambah biaya sekolah dan kehidupan aku dan adikku. Namun, aku bahagia dan aku selalu bersyukur. Aku memiliki kedua orang tua yang baik dan penyayang. Banyak anak yang belum tentu seberuntung aku. Tidak punya ayah maupun ibu. Walau aku selalu tidak percaya diri dengan keadaan kami, tetapi aku tetap berjuang dan belajar sebaik mungkin agar menjadi anak yang sukses dan membanggakan kedua orang tua. Dan aku menjual kue di sekolah. Kue apa saja yang dibuat oleh ibuku, aku jual di kelas ke teman-temanku. Walau tidak banyak cukup buat ditabung membayar uang sekolah, kadang pisang goreng, bakwan, dan kue lapis. Aku tidak malu membawa dengan plastik besar. Setiap resting, aku membawanya ke kawan-kawan. Aku heran melihat teman-teman yang hidup berkecukupan namun tidak mau rajin belajar dan bersyukur. Ternyata benar, kesungguhan dan pantang menyerah membuat orang sangat menjadi bahagia. Kini aku duduk di bangku mahasiswa. Aku meneruskan beasiswaku ke jenjang magister. Pengalaman kisah diriku tadi adalah kisah waktu aku duduk di bangku SD. Walau kini ayahku telah tiada, namun semua pengorbanan ayahku tidak akan aku sia-siakan. Kini aku telah bekerja di sebuah perusahaan. Gajiku cukup untuk membiayai aku, ibuku, dan adik-adikku bersekolah. Aku sangat bersyukur karena selama ini banyak kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Sekali lagi aku ingin katakan, jangan malu menjadi orang miskin. Yang malu itu apabila diri kita tidak mampu menjadi orang yang tidak berguna. Walaupun aku telah sukses, aku tetap meyakini kalau aku adalah anak miskin, seorang pemulung yang tetap bersyukur dan bekerja terus-menerus agar menjadi orang yang sukses. Sekian cerpen dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.